Misi, Pak. Suaranya belum terdengar, Pak. Mohon maaf, Bapak, suaranya masih belum ada.
Halo, ada nggak suara saya di sini? Terdengar, Pak. Ada ya. Kenapa baru bilang ya? Tadi udah pada bilang, Pak, udah lewat chat juga. Tapi kayaknya belum terdengar. Ya tadi perasaan saya udah nanya sih di Zoom, kedengeran nggak suara saya? Nggak ada yang nyaut ya? Emang nggak dengar ya? Enggak Pak, dari awal mulai emang belum ada suaranya Pak. Oh, awal mulai belum ada? Apa udah ada? Belum dari Bapak join itu emang belum ada suaranya, belum ada sama sekali. Oke. Oke. Oke, ini efek ini ya. Kena macet ya. Oke, jadi eh, sebelumnya saya mohon maaf ya. Tapi ini suara saya terdengar kan, teman-teman? Sudah Terdengar. terdengar, Pak. Oke, ya harus double device nih berarti ya. Oke, jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kita agak terlambat hari ini ya. Ini saya udah masuk slide berapa nih ya? Oke, jadi secara umum ya, slide tadi teman-teman pasti sudah lihat ya, bahwa secara umum teman-teman pasti sudah paham ya terkait kearsipan ya, bahwa kearsipan itu lebih mengarah kepada sistem ya, yang dipergunakan untuk penyimpanan dokumen ya, sehingga di kemudian hari dokumen tersebut bisa ditemukan secara cepat ya apabila dokumen tersebut diperlukan ya. Nah, kalau kita lihat-lihat tadi ada asas-asas kearsipan, ada asas sentralisasi ya, asas desentralisasi ya, di mana asas sentralisasi itu bisa disebut sebagai asas yang dipusatkan ya. Jadi arsip itu dipusatkan pada seseorang atau pada suatu unit, sehingga unit itu saja yang mengelola dokumen arsip tersebut. Sedangkan asas desentralisasi adalah asas yang dipergunakan di masing-masing unit ya. Jadi tiap-tiap unit kerja yang ada di dalam perusahaan itu memiliki divisi ya nya sendiri ya terkait kearsipan yang bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang diarsipkan gitu ya. Lalu ada asas gabungan di mana biasanya jika perusahaan memiliki sentral arsip, maka sentral arsip nanti juga akan membagikan juga ya kepada unit-unit tersebut terkait kearsipannya seperti apa. Sehingga dalam konteks ini desentralisasi dan desentralisasi itu digabung seperti itu. Lalu macam-macam sistem kearsipan ya. Tadi teman-teman sudah melihat di slide saya ada 5 sistem kearsipan, mulai dari sistem nomor ya, sistem subjek, sistem filling abjad ya, sistem tanggal dan juga sistem wilayah. Nah, sistem abjad atau filling abjad ya, atau biasa juga disebut sebagai alfabetik, itu sistem yang digunakan ya dalam mengelola arsip ya menggunakan petunjuk abjad gitu ya. Yang biasanya petunjuk abjad ini diambil dari nama orang atau nama organisasi menurut tata urutan abjad. Nah, ini ada keunggulan dan kerugiannya menggunakan kearsipan sistem abjad. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, kita akan belajar ini saja ya dulu terkait bagaimana kita mengindeks ya. Nah, ini adalah contoh dari sistem abjad, di mana kalau sistem abjad, misalnya ada surat ya, atau dokumen yang masuk ya, itu nanti kita akan mengurutkan sesuai dengan namanya ya. Nah, untuk membuat ya, kode indeks itu sendiri, ya, kita harus klasifikasikan ya terkait indeks tersebut. Jadi kita harus klasifikasikan mulai dari indeks primer ya, indeks sekunder juga indeks tersier seperti itu. Nah, contohnya di sini ada misalnya nama dengan dua suku kata misalnya ya. Ada Jarwo dan Ismanto ya.
maka yang harus kita ambil dulu adalah nama belakangnya terlebih dahulu, yaitu Ismanto sebagai unit satunya atau primernya, lalu Jarwo sebagai unit duanya, dan karena cuma hanya dua nama, maka yang dipakai hanya unit 1 dan unit 2 saja, seperti itu. Nah, ini akan berbalik jika ada 3 ya. Kalau ada 3, maka 3 suku kata, misalnya ada Jos, Sabuk, Inten, maka tetap nama belakangnya itu akan sebagai kode primernya ya, yaitu Inten ya. Lalu ada unit dan ada Jos gitu ya. Nah, saat nanti kita bikin kodenya, itu yang dipakai hanya awalan dari unit-unit tersebut. Misalnya Ismanto Jarwo, maka yang diambil untuk membuat kode adalah is, ja. Nah, seperti itu. Kalau misalnya namanya Sangkelat Duwung misalnya, maka kodenya sa, dh gitu ya. Atau misalnya nggak ada di sini, namanya kayak saya gitu ya, Ferry Setiadi Atmaja, maka unit satunya Atmaja, unit 2-nya Ferry, unit 3-nya Setiadi. Maka kodenya AT, FT, SE gitu ya. Jadi nama belakangnya di kedepanin dulu ya. Biasanya nama belakang itu adalah family name ya, nama keluarga. Baru nanti unit keduanya adalah nama depannya gitu ya. Nanti untuk membuat kodenya itu cukup mencantumkan 2 abjad saja. Misalnya kalau Ferry berarti FE saja gitu ya. Kalau Setiadi maka SE saja. Nah, ini juga berlaku ya jika misalnya namanya diikuti dengan nama marga ya. Kalau tadi nama keluarga, ini diikuti nama marga. Maka sama, maka nama marganya akan ditulis sebagai unit 1 atau primer, baru diikuti dengan nama depan gitu ya, sebagai unit 2 atau sekunder gitu ya. Sama juga dalam pembuatan kodenya. Kalau namanya adalah Singobarong Raja Guguk, maka unit satunya adalah Raja Guguk, unit 2-nya adalah Singobarong. Ya. Kodenya kita pakai 2 abjad depannya, yaitu RA, SI. Sama juga jika misalnya kita memiliki 3 suku kata ya, dengan diikuti dengan nama marga, misalnya Tilam, Upih, Pardede, maka unit satunya sebagai primer itu Pardede, unit 2-nya sebagai sekunder itu Tilam, dan yang unit 3-nya adalah Upih gitu ya. Lalu ada peraturan mengindeks jika nama singkatan yang tidak diketahui kepanjangannya bagaimana gitu ya. Secara akademis, kalau misalnya kalian tidak mengetahui kepanjangannya, maka harus dicari terlebih dahulu ya, kepanjangannya seperti apa. Misalnya ngunrum kurangi ide, ya idenya ini kalian belum tahu gitu ya, maka seharusnya ya idenya ini harus dicari dulu. Misalnya ya, idenya misalnya Ismail Wayanti Darwin gitu ya. Ya maka harus dicari dulu kepanjangannya seperti apa. Tapi kalau jika tidak diketahui kepanjangannya, maka akan ditulis seperti ini. Jadi kepanjangannya nanti akan ditulis di unit 3 seperti itu. Lalu ada nama gelar. Kalau nama gelar maka tetap nama belakangnya nanti akan menjadi nama unit 1, tapi nanti gelarnya akan ditaruh di unit sekunder atau unit tersier seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat Kiai Haji Sempono misalnya, maka unit satunya adalah tetap Sempono, lalu unit 2-nya sebagai sekunder itu adalah Kiai Haji seperti itu.
Maka kodenya SE, dalam kurung K titik H. Nah ini salah ya. Kalau nama perusahaan kalau nama perusahaan tidak ada perbedaan. Biasanya kalau kita perbaiki saja ya di sini ya. Nah, misalnya ini contoh ya. Kelihatan kan di slide ya. PT Muda Jaya Nusantara misalnya ya. Maka unit satunya itu tetap muda ya. Unit 2-nya Jaya, unit 3-nya Nusantara. Tapi di unit 3 nanti ditambahkan bahwa itu adalah perusahaan. Seperti itu. Ya, ini contohnya salah ya. Jadi kalau nama perusahaan itu tidak sama dengan nama orang ya. Kalau nama perusahaan tetap ditulis ya, sesuai dengan nama perusahaan, tapi PT-nya atau jenis perusahaannya itu ditulis di belakang. Seperti itu. Itu ya dari sistem abjad. Lalu kita beranjak ke sistem subjek. Sistem subjek itu bisa dikatakan sebagai sistem penyimpanan dan penemuan kembali ya arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Ini yang harus teman-teman perhatikan kalau misalnya abjad itu berdasarkan nama ya orang dan juga nama perusahaan. Nah, kalau sistem subjek maka nanti klasifikasinya adalah berdasarkan nama masalah dan subjek ya pada isi surat misalnya. Subjek pada isi surat itu apa? Biasanya terkait perihal yang ada di dalam surat-surat tersebut. Dan biasanya dalam konteks subjek itu kita akan membuat terlebih dahulu daftar klasifikasi arsip, di mana daftar klasifikasi arsip ini adalah sebagai daftar yang berisi bagaimana kita mengkelompokkan arsip-arsip berdasarkan masalah-masalah ya, sehingga masalah-masalah tersebut bisa dikelompokkan secara sistematis dan logis gitu ya, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nah, tujuan dari daftar klasifikasi arsip ini berdasarkan subjek diantaranya agar pengelompokan dokumen itu dibuat tetap dan seragam ya. Lalu semua arsip yang bersubjek akan dapat berkumpul ya di tempat yang sama, serta dapat mengusahakan agar arsip-arsip tersebut ya bisa ditemukan secara mudah, cepat dan tepat. Ya. Nah, dalam menyusun daftar klasifikasi subjek ya, nah kita bisa mengkelompokkan masalah-masalah yang ada ya, dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tingkat 1, yakni sebagai masalah utama ya, atau masalah yang paling luas. Lalu tingkat 2 yaitu sub masalah yang lebih kecil ya dari masalah utama, dan juga ada tingkat 3 gitu ya, atau sub masalah gitu ya, atau masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Nah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ini sama saja bisa kita sebut sebagai primer, sekunder, dan tersier ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalnya subjek premiernya ya, itu adalah keuangan.
maka kita harus klasifikasikan lagi terkait pembagian pembantu utama masalahnya sebagai sekundernya apa. Kira-kira dalam konteks keuangan itu ada apa saja? Apakah di sini contohnya ada kenaikan gaji, ya, ada tunjangan, lalu ada kredit, ya, ada honorarium dan sebagainya. Lalu ada apa namanya pembagian lanjutan berikutnya, yaitu bisa kita sebut sebagai tersier, ya. Misalnya dalam konteks masalah keuangan, ya, itu ada kenaikan gaji, ya, maka ada kenaikan gaji yang berkala seperti itu. Lalu dalam konteks keuangan, itu ada tunjangan, maka di tunjangan tersebut ada tunjangan kenaikan pangkat misalnya seperti itu. Ini contoh yang simpel, ya, yang terkait cuti misalnya, ya. Teman-teman kalau sudah kerja gitu, ya, mau nyajuin cuti gitu, ya. Nah, cuti itu akan ada di masalah tersier gitu, ya. Masalah primernya ada di mana? Masalah primernya ada di kepegawaian. Masalah sekundernya itu ada di cuti, lalu masalah tersiernya baru kita lihat apakah itu termasuk cuti tahunan, ya, cuti besar, ya, cuti hamil, ya, cuti melahirkan misalnya dan sebagainya. Intinya kalau di subjek, ya, kita harus bagi dulu masalah-masalah tersebut, ya, sesuai dengan masalah utamanya apa, masalah pembantunya apa, dan masalah lanjutannya apa. Jadi masalah primernya apa, masalah itu, ya. Oke, lanjut, ya. Nah, ini adalah prosedur penemuan kembali arsip dengan sistem subjek, ya. Biasanya kita akan menentukan subjek dulu yang akan dicari, ya. Terus menentukan indeks subjek suratnya, menentukan kodenya, ya. Lalu mencari arsip pada tempat penyimpanannya, mengambil arsip pada tempat penyimpanan hingga arsip diberikan kepada peminjam, seperti itu, ya. Nah, ini beberapa peralatan, ya, dan perlengkapan pada sistem kearsipan, ya. Nah, ini adalah filing kabinet. Biasanya filing kabinet itu akan mengkelompokkan, ya, berdasarkan dengan masalah utamanya. Apakah masalah utamanya itu ada kepegawaian, atau keuangan, atau pemasaran, dan sebagainya. Lalu ini adalah guide, ya. Guide ini nanti yang akan mencoba untuk memandu, ya, terkait bagaimana arsip-arsip itu dapat ditemukan kembali, gitu, ya. Jadi guide itu ada di depan, maka di belakangnya itu akan ada berkas-berkas yang diarsipkan seperti itu. Nah, biasanya dalam menyusun guide di atas sini, ya, kalau teman-teman lihat, ya, itu ada seperti gundukan, ya. Nanti di sini akan dimasukkan terkait kode indeksnya seperti itu. Lalu ada hanging folder, ya. Biasanya di dalam hanging folder ini ditempatkan di dalam filing kabinet, ya. Dan di dalam filing kabinet itu biasanya akan ada hanging map, ya. Dan di dalam hanging map ini akan disimpan, ya, terkait sub masalah. Biasanya di sini akan ditulis terkait sub masalah lanjutannya apa, ya. Kalau misalnya masalah kepegawaian, lalu subnya adalah cuti misalnya, ya, maka nanti di guide ini itu terkait yang dimasukkan adalah masalah-masalah yang tersiernya saja, seperti itu. Lalu ini dia bentuk dari kartu indeksnya, ya. Ini adalah contohnya. Nah, ini biasanya disusun berdasarkan dengan subjek, ya, yang dimana surat ini adalah surat cuti sakit dari Arliani, maka ditulis kodenya adalah AR saja, ya, karena namanya hanya Arliani seperti itu, ya.
Nah, ini ada rak sortir ya, lalu ada kardex ya. Itu ya beberapa peralatan dan perlengkapan kearsipan yang biasa digunakan pada sistem subjek dan objek. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita membahas terkait penyimpanan arsip berdasarkan nomor ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana arsip itu dikelompokkan berdasarkan nomor atau numerik ya. Nah, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor itu ada beberapa jenis ya. Ada yang berdasarkan nomor DW, ada yang berdasarkan nomor urut, dan juga ada yang berdasarkan terminal digit. Ya. Nah, jika berdasarkan nomor DW, biasanya filing system base numeric ini itu menggunakan sistem desimal ya, yang menggunakan notasi angka 0 sampai 9 ya. Biasanya sistem nomor tersebut ya digunakan untuk menemukan kembali ya berdasarkan dengan atau sub klasifikasi masalahnya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya terkait subjek masalah tadi ya. Tapi dalam konteks klasifikasi nomor DW sendiri biasanya sudah ada beberapa aturan-aturan yang menjelaskan bahwa nomor-nomor tersebut dipakai untuk masalah-masalah tertentu. Misalnya kayak 000 untuk organisasi, ya 100 untuk kepegawaian, ya dan sebagainya. Nah, dalam konteks peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam sistem numerik ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan ya di dalam sistem subjek dan abjad seperti filing kabinet ya, ada guide ya, ada hanging guide, lalu ada kartu indeks dan juga ada rak sortir. Lalu setelah itu ada sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor urut atau serial ya. Biasanya sistem ini dilakukan ya jika jumlah arsip yang disimpan itu akan berkisar 1.000 sampai 10.000 arsip ya. Sehingga tentu penomoran ini akan dimulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya yang biasanya akan menggunakan ya penomoran yang 3 atau 4 digit seperti itu. Nah, jika menggunakan sistem seri ya atau serial ya, itu kita harus pertama membuat buku nomornya terlebih dahulu. Biasanya buku yang berisi dari nomor-nomor ini adalah nomor koresponden ya, yang dapat diberi kode itu biasanya jika koresponden tersebut sudah lebih dari 5 surat ya. Tapi jika belum mencapai 5 surat maka belum ditulis pada buku nomor. Seperti itu. Jadi kalau kalian bertransaksi gitu ya ke perusahaan lain lalu sudah ada 5 surat masuk yang masuk ke perusahaan kalian, maka surat-surat dari perusahaan tersebut biasanya dapat ditulis ya dengan nomor tersendiri yang biasanya nanti kita masukkan ke dalam buku nomor. Secara garis besar hampir sama ya dengan peralatan yang digunakan pada sistem lainnya. Nah, ini adalah contoh ya dalam penulisan buku nomor ya terkait misalnya surat dari Muhammad Gali Prasetyo itu nomor filenya berapa gitu ya. Lalu yang terakhir ada sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor digit ya. Biasanya berdasarkan nomor terminal digit adalah sistem penyimpanan pada penemuan arsip berdasarkan nomor urut pada buku arsip ya. Di mana dalam sistem ini semua surat yang akan disimpan dicatat dalam buku arsip dan diberi nomor urut seperti itu.
Lalu yang terakhir ada sistem tanggal atau kronologis ya. Biasanya sistem ini sangat mudah ya. Biasanya kita membuat pengkodean dari tanggal-tanggal yang masuk ya dalam kearsipan seperti itu. Nah, jika di dalam sistem tanggal atau kronologis ini sebenarnya sama ya, tapi nanti biasanya dalam konteks filing kabinet itu akan diklasifikasikan berdasarkan tahun gitu ya sebagai masalah primernya gitu ya. Lalu ada guide ya yang nanti ditempelkan di setiap arsipnya. Lalu ada hanging folder ya atau map. Lalu ada kotak sortir untuk memisahkan arsip ya. Lalu ada kartu indeksnya sebagai pedoman untuk menyimpan arsip ya. Biasanya dalam kartu indeks ini selain dengan keterangan dari indeks tersebut ya, yang pasti akan diberi kode ya pada setiap kartu indeks seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh kolom ya dari buku arsip. Ya. Kolom buku arsip itu ada nomor, tanggal, ya judul, masalah, nomor warkat, keterangan dan sebagainya. Ya, intinya dalam sistem kronologis atau tanggal, teman-teman yang harus teman-teman paham adalah bagaimana membuat daftar klasifikasi tanggal ya. Di mana daftar klasifikasi tanggal itu akan diurutkan mulai dari tahun ya, sebagai tanggal utama, ya. Lalu ada bulan, lalu yang terakhir adalah tanggal. Jadi tahun itu sebagai kode primer ya, lalu ada bulan sebagai kode sekunder dan juga ada tanggal sebagai kode tersier seperti itu. Biasanya tanggal itu hanya dicantumkan pada kode yang ada di dalam guide ya atau kode hanging folder. Jadi akan seperti ini, jika tanggal 5 Januari 2020 maka unit satunya adalah 2000 gitu ya. Unit 2-nya adalah Januari dan unit 3-nya adalah Juni. Secara garis besar itu ya yang bisa saya coba refresh kembali terkait ketiga sistem penyimpanan arsip ya, mulai dari subjek, abjad, lalu tadi kita bahas numeric ya, lalu juga nanti silakan teman-teman bisa membuka Opera Pro ya, di sana sudah sangat jelas berbagai macam contohnya. Lalu selain dari keempat yang sudah saya jelaskan, ada juga ini ya, sistem geografikal seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Izin bertanya. Berarti Silakan. minggu depan itu kita praktik korespondensi sama pengarsipan ya, Pak? Ya. Nah, kan di ketentuannya kayak bawa stempel gitu ya, Pak. Nah, stempel praktiknya apa boleh dipakai secara bergantian gitu, Pak, tiap kelompok?
Soalnya ada satu stempel Boleh, dari boleh, semester lalu. Berarti boleh ya, Pak? Lalu izin bertanya boleh. lagi, dari pengarsipan itu kan banyak jenisnya ya. Nah, apakah dari setiap kelompok itu bakal mereka tentuin gitu mau ngarsipin berdasarkan nomor atau bagaimana ya, Pak? Oke, jadi teman-teman kan kemarin sudah ditugaskan untuk membuat surat kan ya. Jadi nanti teman-teman terkait surat tersebut kan berarti tiap kelompok sekarang sudah punya surat masuk dan surat keluar, gitu ya. Nanti surat masuk dan surat keluar tersebut kita coba bikin sistem arsipnya seperti apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan dalam kearsipan ada 5 sistem, ya. Silahkan teman-teman boleh menentukan sendiri ya sistemnya dari kelima tersebut, tapi syaratnya adalah satu sistem maksimal 2 kelompok gitu ya. Misalnya ada yang pakai sistem abjad, ya, maka yang pakai sistem abjad itu hanya 2 kelompok. Begitu juga dengan sistem yang lain. Kalau misalnya ada sistem yang hanya dapat 1 kelompok, ya derita aja gitu ya. Jadi silakan kalian tentukan sendiri. Misalnya kelompok 1 dapat nih sistem numerik gitu ya. Ya udah, mau gimana gitu ya. Walaupun nanti kelompok lain nggak ada yang ngambil numerik gitu. Jadi boleh silakan tentukan sendiri sistemnya seperti apa. Maksimal satu sistem 2 kelompok seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan memberi contoh ya. Jadi nanti tiap kelompok minggu depan itu setiap kelompok wajib punya 3 snake gitu ya. Snake tuh kayak gimana? Kayak gini. Kelihatan nggak? Apa nggak usah pakai backgroundnya? Nih, ini snake ya namanya. Jadi silakan satu kelompok itu ada snake 3 snake. Mohon maaf, Pak, itu masih di mute. Ya tadi saya sudah tunjukkan ya snake helter. Nah, dari setiap kelompok, jelaskan suara saya? Setiap kelompok itu membawa 3 snake helter. Satu snake helter itu nanti teman-teman diisi dengan buku agenda ya. Buku agenda surat keluar dan masuk ya. Nah, buku agenda itu nanti silahkan teman-teman isi di snake helter 1. Lalu snake helter 2 itu nanti teman-teman biasanya akan mencantumkan lembar indexing ya. Jadi bagaimana teman-teman mengindeks ya, ada di situ. Mulai lembar indexing, terus pola klasifikasinya seperti apa ya. Lalu di situ juga teman-teman bisa mencantumkan buku arsipnya. Itu ya.
Lalu snack shelter yang ketiga nanti akan teman-teman simulasikan sebagai hanging folder gitu ya. Hanging folder itu seperti apa? Jadi ini contoh ya, contoh dari kelompok kelas sebelah. Jadi dibuat seperti ini ya. Jadi ini ada dokumen-dokumen yang diarsipkan gitu ya. Nanti dibuat guide ya. Guide itu nanti sesuai dengan kode ya, indexingnya seperti apa. Tuh ya. Ini itu dia memakai sistem subjek ya. Lalu setelah itu ya nanti teman-teman harus menyiapkan ini ya, lacinya ya. Nah, nanti teman-teman bisa buat dari karton ya. Lacinya itu bentuknya kayak seperti ini. Kemarin sudah saya kelihatan nggak? Ya nanti saya kirim ke PJ ya. Jadi di laci itu nanti akan ada lembar guide ya untuk setiap arsip ya. Jadi nanti saat praktik ya itu yang akan saya akan nilai gitu ya. Bagaimana dari kelengkapan dokumen-dokumen tersebut ya. Dari mulai surat dan juga bagaimana sistem arsip yang nanti sudah dipersiapkan oleh masing-masing kelompok. Itu saja mungkin dari saya nanti apa namanya secara jelasnya saya akan share melalui PJ ya, atau nanti saya share melalui grup seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau teman-teman merasa bingung ya, silahkan nanti perwakilan dari kelas teman-teman boleh melihat contohnya ada di meja saya dari kelas A ya, membuat seperti apa gitu ya, nggak usah semua ya, perwakilan saja bisa dilihat di meja saya ya. Ada beberapa contoh yang subjek seperti apa, yang klasifikasi seperti apa. Kalau mau lihat contoh laci ada di gedung L ya, yang sudah dibuat oleh teman-teman kelas sebelah ya. Mereka 8 kelompok sudah membuat lacinya dikumpulkan di gedung L. Jadi silakan teman-teman bisa lihat seperti apa laci yang sudah mereka buat dari karton. Terus di sana juga ada kartu guide-nya seperti itu. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja dari kita pada sore hari ini ya. Saya rasa kalau
kearsipan teman-teman sudah hatam lah. Jadi yang kita nilai lebih ke arah praktik ya. Jadi apakah teman-teman bisa mempraktikkan kores, walaupun kita sudah kores ya teman-teman, sekarang kita akan dilihat bagaimana keterampilannya dalam membuat surat, lalu kearsipan juga kita akan menilai dari bagaimana teman-teman membuat sistem kearsipannya, seperti itu. Itu ya. Paling itu saja, ada lagi pertanyaan dari PJ, mungkin ada pertanyaan, cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Jadi kalau misalnya cukup, kita sudahi saja pertemuan kita pada sore hari ini. Minggu depan, tadi PJ mengabarkan ya, kalau misalnya memang bisa jam 1, oke, saya boleh saja minggu depan jam 1 ya. Tapi coba dicarikan dulu ruangannya. Apakah ada atau misalnya menggunakan gedung L juga nggak apa-apa ya. Cuman agak panas ya mungkin ya kalau di gedung L gitu ya. Tapi nanti saya tunggu kabar saja. Kalau minggu depan mau jam 1. Tadinya hari ini mulai hari ini saya pengennya udah mulai jam 1 ya. Ternyata ada beberapa aktivitas di luar kantor yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman mulai mengerjakan proyeknya ya terkait kearsipan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan mohon maaf ya. Tadi kita terlambat masuk. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.